Luksemburg, negara kecil yang terletak di jantung Eropa Barat, dikenal sebagai "permata Eropa" karena keindahan alamnya, kemakmurannya, serta kekayaan budaya yang berpadu antara pengaruh Jerman, Prancis, dan Belgia. Meskipun wilayahnya kecil, kehidupan masyarakat Luksemburg mencerminkan harmoni antara tradisi lama dan modernitas yang maju. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Luksemburg dikenal disiplin, sopan, dan menghargai waktu. Mereka hidup dalam lingkungan yang tertata rapi, bersih, dan damai. Kota-kota seperti Luxembourg City, Es-sur-Alzette, dan Deverdeng memiliki suasana urban yang modern, sementara desa-desa di pedalaman seperti Vianden atau Clairvaux mempertahankan kehidupan yang lebih tradisional dan dekat dengan alam. Orang-orang Luksemburg umumnya berbahasa tiga, Luxembourgis, Luxembourgeois, Prancis, dan Jerman. Kehidupan sosial mereka banyak diwarnai oleh aktivitas keluarga, makan malam bersama, dan kegiatan luar ruangan seperti bersepeda, mendaki bukit, atau berjalan-jalan di taman-taman hijau. Budaya Luksemburg adalah campuran dari berbagai pengaruh Eropa, tetapi memiliki ciri khas tersendiri dalam hal kesopanan dan penghormatan terhadap tradisi. Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kerja keras, dan kejujuran. Adat istiadat di Luksemburg juga mencerminkan rasa hormat terhadap sejarah. Contohnya, setiap keluarga biasanya berkumpul saat hari-hari besar nasional dan keagamaan seperti National Day atau Christmas Eve untuk makan bersama dan berbagi cerita. Luksemburg memiliki banyak perayaan tradisional yang menunjukkan semangat rakyatnya. Salah satu yang paling terkenal adalah National Day yang dirayakan setiap tanggal 23 Juni, hari ulang tahun resmi Grand Duke, Raja Luksemburg. Pada hari itu, seluruh kota dihiasi dengan bendera dan lampu warna-warni, parade militer, pesta rakyat, dan kembang api spektakuler di malam hari. Tradisi yang juga sangat populer adalah Eimation, sebuah festival rakyat yang diadakan setiap Senin Paskah di kota Luksemburg dan Nosveld. Festival ini menampilkan pasar kerajinan tradisional dan penjualan pekvillercher, yaitu peluit tanah liat berbentuk burung yang menjadi simbol cinta dan keberuntungan. Selain itu, ada Swebervoer, sebuah pesta rakyat besar yang telah berlangsung sejak abad ke-14. Diselenggarakan setiap akhir Agustus, festival ini mirip pasar malam besar dengan wahana, kuliner khas, dan pertunjukan musik yang ramai dikunjungi penduduk lokal maupun wisatawan. Seni di Luksemburg berkembang pesat dengan dukungan pemerintah dan masyarakat. Negara ini memiliki banyak galeri, teater, dan museum seperti Musée d'Art Moderne Grand Duc Jean MUDAM, yang menampilkan karya seniman lokal dan internasional. Musik tradisional Luksemburg sering dimainkan dengan alat musik seperti biola, klarinet, dan akordeon, menciptakan suasana hangat dan penuh semangat. Tari-tarian rakyat Luksemburg seperti Dans vom Veerwon dan Veiner Festival menggambarkan kehidupan pedesaan, panen, dan rasa syukur terhadap alam. Musim dingin di Luksemburg diwarnai dengan pasar Natal atau Kerstmarkt yang sangat terkenal. Kota berubah menjadi negeri dongeng dengan lampu, hiasan, dan aroma coklat panas serta roti jahe. Di musim semi dan panas, masyarakat menikmati festival musik seperti Bluesin Jazz Rally dan Rock Afield, yang menjadi tempat pertemuan antara generasi muda dan tua dalam suasana penuh kebahagiaan. Luksemburg bukan hanya negara kecil yang makmur, tetapi juga tempat di mana budaya Eropa bertemu dalam harmoni. Kehidupan sehari-hari yang damai, penghormatan terhadap tradisi, serta beragam festival dan kesenian menjadikan Luksemburg sebagai salah satu negara dengan identitas budaya yang kuat dan unik di dunia. Selain dikenal karena kemakmurannya dan keindahan budayanya, Luksemburg juga menyimpan kekayaan ilmiah yang luar biasa melalui koleksi fosil-fosil purba yang tersimpan di berbagai museum nasionalnya. Negara kecil ini ternyata memiliki sejarah geologi yang kaya dan menarik, yang menunjukkan kehidupan makhluk purba yang pernah mendiami kawasan Eropa Tengah jutaan tahun lalu. Tempat utama yang menyimpan koleksi fosil paling lengkap di negara ini adalah Musée National de Histoire Naturelle Luxembourg, atau yang dikenal dengan singkatan, Naturmeus. Terletak di Grun, salah satu kawasan tertua di ibu kota, museum ini menjadi pusat penelitian ilmiah dan destinasi edukasi yang memikat bagi wisatawan, pelajar, dan peneliti dari berbagai negara. Begitu memasuki ruangan geologi museum, pengunjung langsung disambut oleh pameran menakjubkan, barisan fosil-fosil raksasa yang mengisahkan kehidupan di masa lampau. Ada fosil kerang laut raksasa, ikan purba, hingga tulang-tulang makhluk darat yang telah lama punah. Salah satu koleksi yang paling mencuri perhatian adalah fosil hewan laut purba dari zaman Devonian,
ketika wilayah Luxembourg masih tertutup lautan dangkal sekitar 400 juta tahun yang lalu. Di antara fosil-fosil itu, ada bentuk yang aneh dan lucu, ikan berwajah datar, karang dengan pola seperti bunga, dan trilobita kecil yang tampak seolah tersenyum di dalam batu. Para pengunjung sering kali terpesona melihat bagaimana makhluk-makhluk itu membeku dalam waktu, memperlihatkan detail tubuh yang luar biasa, dari mata kecil yang masih tampak jelas hingga cangkang bergaris halus yang menandakan keindahan alam purba. Di bagian lain, museum memamerkan fosil mamalia besar dari zaman Pleistosen, termasuk gigi dan tulang mamut, bison purba, serta rusa raksasa yang pernah hidup di lembah-lembah Luxembourg ketika es menutupi sebagian besar Eropa. Tulang-tulang besar itu disusun membentuk kerangka yang mengesankan, membuat pengunjung merasa seolah melihat langsung hewan-hewan megah yang pernah menguasai padang rumput beku ribuan tahun lalu. Salah satu fosil paling menarik adalah sisa mamut muda yang ditemukan di wilayah Dikirk. Fosil ini begitu terawat dengan baik hingga memperlihatkan struktur gigi dan tulang kaki yang masih utuh. Para ilmuwan Luxembourg menyebutnya sebagai harta karun prasejarah, karena memberikan petunjuk penting tentang perubahan iklim dan kehidupan purba di kawasan tersebut. Tidak hanya besar dan mengesankan, beberapa fosil di Luxembourg justru menarik karena bentuknya yang aneh atau lucu. Ada fosil ikan dengan ekor melingkar seperti pita, serta fosil tumbuhan purba yang menyerupai sayap naga. Di ruang pameran khusus anak-anak, museum bahkan menampilkan replika fosil dengan bentuk yang dibuat lucu, seperti dinosaurus kecil yang sedang tertidur, untuk menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap dunia sains sejak dini. Selain fosil hewan dan tumbuhan, pengunjung juga bisa melihat jejak kaki dinosaurus yang ditemukan di wilayah selatan Luxembourg. Fosil jejak ini membuktikan bahwa dinosaurus pernah berjalan di tanah yang kini menjadi ladang hijau dan perbukitan indah negara itu. Pemandangan tersebut seolah menghubungkan masa lalu yang jauh dengan alam Luxembourg masa kini. Keunikan fosil-fosil Luxembourg bukan hanya pada bentuknya yang luar biasa, tetapi juga pada pesan yang dibawanya. Setiap fosil adalah saksi bisu perjalanan panjang bumi, dari dasar laut purba hingga daratan modern. Melalui koleksi ini, masyarakat dan wisatawan dapat belajar tentang perubahan iklim, evolusi makhluk hidup, dan betapa kaya serta rapuhnya kehidupan di planet ini. Fosil-fosil di Museum Luxembourg adalah jendela menuju masa lalu yang penuh keajaiban. Negara kecil Luxembourg yang kini modern dan damai ternyata memiliki sejarah kuno yang panjang, penuh dengan legenda para raja, pahlawan, dan kisah mistik yang turun-temurun diceritakan oleh rakyatnya. Di balik benteng-benteng batu yang masih berdiri megah, tersembunyi kisah-kisah tentang roh penjaga, makhluk gaib hutan, dan cinta abadi yang melampaui waktu. Sejarah Luxembourg dimulai pada abad ke-10, ketika seorang bangsawan bernama Siegfried, Count of Ardennes, membeli sebidang tanah di tepi sungai Alzette pada tahun 963 Masehi. Di sanalah ia membangun benteng yang disebut Lucilinburg, yang kemudian menjadi asal nama Luxembourg. Dari benteng kecil inilah kerajaan kecil itu tumbuh dan menjadi pusat kekuasaan yang kuat di Eropa Barat. Benteng Luxembourg menjadi simbol kebanggaan dan pertahanan yang luar biasa. Karena letaknya di bukit tinggi, banyak yang percaya bahwa tempat itu dijaga oleh roh leluhur dan makhluk gaib yang melindungi rakyatnya dari serangan musuh. Hingga kini, legenda-legenda tentang makhluk penjaga benteng itu masih diceritakan di kalangan rakyat pedesaan Luxembourg. Dari semua legenda rakyat Luxembourg, kisah yang paling terkenal dan magis adalah legenda Melusina, sang putri air yang menjadi pendiri mitologis negara ini. Konon, ketika Count Siegfried membangun benteng pertamanya di tebing Alzette, ia bertemu dengan seorang wanita cantik misterius bernama Melusina. Ia jatuh cinta padanya dan melamarnya menjadi istri. Melusina menerima lamaran itu, tetapi dengan satu syarat, Siegfried tidak boleh melihatnya setiap hari Sabtu. Selama bertahun-tahun, mereka hidup bahagia dan memiliki banyak anak. Namun rasa penasaran akhirnya menguasai Siegfried. Suatu Sabtu, ia diam-diam mengintip istrinya di kamar mandi, dan alangkah terkejutnya ia saat melihat bahwa Melusina berubah menjadi makhluk setengah wanita, setengah ikan atau ular. Saat ketahuan, Melusina menjerit pilu dan menghilang ke sungai Alzette, meninggalkan suaminya dan kerajaan selamanya. Sejak saat itu, legenda mengatakan bahwa roh Melusina masih mendiami sungai di bawah kota Luxembourg. Konon, setiap 7 tahun sekali, ia muncul kembali di antara bebatuan benteng tua, menyisir rambut panjangnya dengan sisir emas, dan menangis atas nasibnya yang tragis. Banyak warga menganggap Melusina sebagai pelindung mistis bangsa Luxembourg. Selain Melusina,
Rakyat Luxembourg juga mempercayai kehadiran makhluk gaib hutan yang disebut Kropeman, roh penjaga sungai dan rawa. Ia digambarkan sebagai sosok lelaki tua berkulit gelap, sering muncul di tepi air untuk menakuti anak-anak nakal yang bermain terlalu jauh dari rumah. Di beberapa daerah pedesaan, masih ada cerita tentang roh pelindung ladang dan ternak, yang dipercaya menjaga hasil panen dan memberi pertanda melalui mimpi. Penduduk desa dahulu sering menaruh sesaji berupa susu atau roti di pinggir hutan untuk memohon perlindungan mereka. Legenda lainnya bercerita tentang Hampelman, roh pengembara malam yang muncul di kabut lembah Ardennes. Ia dipercaya membawa keberuntungan bagi yang menolongnya, tetapi juga dapat memberi kutukan bagi yang menghina atau menolak bantuannya. Banyak situs bersejarah di Luxembourg yang diyakini memiliki aura mistik. Misalnya, Château de Vianden, kastil megah yang berdiri di atas bukit hijau, sering disebut sebagai tempat penampakan bayangan seorang ksatria tanpa kepala yang masih menjaga istana di malam hari. Sementara di kota Es-sur-Sure, terdapat reruntuhan kastil tua yang oleh penduduk setempat dipercaya sebagai tempat roh leluhur kerajaan bersemayam. Kadang, pada malam berkabut, pengunjung mengaku mendengar langkah kaki berat dan gema nyanyian prajurit kuno dari balik dinding batu. Kini, legenda-legenda kuno itu menjadi bagian penting dari budaya Luxembourg. Kisah Melusina bahkan menjadi simbol kota, patungnya berdiri anggun di tepi sungai Alzette, menjadi daya tarik wisata yang dipenuhi aura magis.